Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Jelita Cinta Putri Herwindo dengan NIM 3130021028. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Prodi Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar proses dan trade. Pengertian komunikasi antar proses. Interproses komunikasi atau komunikasi antar proses adalah cara atau mekanisme pertukaran data antar satu proses dengan proses lainnya, baik itu berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang menghubungkan melalui jaringan. Konsep proses yang memiliki ruang alat logika yang independen dan terisolasi dari proses lainnya merupakan salah satu cara agar perebutan terhadap sumber daya proses tersebut tidak perlu ditangani langsung oleh program aplikasi, tetapi ditangani oleh sistem operasi dan dibantu dukungan perangkat keras yaitu MMU, Memory Management Unit. Ada kalanya proses-proses yang berjalan tersebut saling bekerja sama sehingga sistem operasi harus menyediakan fasilitas komunikasi antara proses. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Itu ada 4, yaitu komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung, dan sinkronisasi, dan yang terakhir buffering. Komunikasi langsung, yang pertama ada komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Seperti halnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, tanpa adanya perantara atau media komunikasi sebagai penghantar pesan atau informasi. Tetapi komunikasi langsung di sini berbeda dengan yang kita ketahui. Setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerima atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengirim dan penerima pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, send P message itu adalah mengirim sebuah pesan ke proses P. Yang kedua ada receive Q message, menerima sebuah pesan dari proses Q. Kemudian, sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki sifat yang pertama yaitu sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasangan dari proses yang diinginkan komunikasi. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Kedua, proses jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Kemudian yang terakhir, di antara setiap pesan dari proses terdapat sebuah jaringan. Kemudian yang kedua, ada komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tidak langsung, pengirim atau penerima pesan dilakukan melalui kontak, surat, atau mailbox. Mailbox sendiri adalah suatu objek yang mana pesan-pesan yang ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai berikut. Send A message, mengirim pesan dari mailbox A. Receive A message, menerima pesan dari mailbox A. Kemudian yang ketiga ada sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan flash vehicle untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan
yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblok atau non-blocking atau dikenal dengan sinkron atau sinkronisasi. Macam-macam kondisi dalam sinkronisasi yang pertama adalah pengiriman yang diblok, di mana proses pengiriman blok sampai pesan diterima oleh proses penerima, receiving proses atau oleh mailbox. Yang kedua, pengiriman yang tidak diblok, di mana proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Yang ketiga, penerima yang diblok, di mana penerima memblok sampaian pesan yang tersedia. Yang keempat, penerima yang diblok, di mana penerima mengembalikan pesan valid atau nul. Kemudian ada buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung, pertukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama ada kapasitas 0. Antrian yang mempunyai panjang maksimum 0, apabila lebih maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kemudian yang kedua, kapasitas terbatas. Antrian yang mempunyai panjang yang telah ditentukan, paling banyak pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh, ketika pesan dikirimkan, pesan baru akan menimpa dan pengirim dapat melakukan eksekusi tanpa menunggu. Link kapasitas terbatas. Jika link penuh, maka pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Kemudian yang terakhir ada kapasitas tidak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tidak terhingga, maka pesan dapat menunggu di sini dan pengirim tidak pernah diblok. Kemudian yang selanjutnya pembahasan tentang thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register seed, dan stack. Sebuah thread berbagi bagian kode, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread yang lain yang dimiliki proses yang sama. Thread sering disebut juga proses ringan, sebuah proses tradisional atau heavyweight. Proses memiliki thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Yang pertama ada user thread. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library ditingkatkan pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang didukung oleh kernel. Contoh user thread adalah POSIX, FATREAD, MaxThread, dan Solaris thread. Kelebihannya adalah pengaturan dan pembuatan thread lebih cepat, dan kekurangannya adalah apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking sistem call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kernel thread. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kernel. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread
biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola penggunaan thread daripada pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kelebihan dari kernel thread sendiri adalah jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di dalam aplikasi untuk melakukan eksekusi. Kemudian pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread pada prosesor yang berbeda. Kemudian kekurangan dari kernel thread sendiri adalah pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari presentasi yang saya sampaikan, dimohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.